warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dina Rama Aulia, student of Management of the STIA Sutradmaja Campus. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Panji Agnioto. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang bagian dari TOEFL yaitu reading. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin tentang structure yang ada di TOEFL, dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang reading yang ada di TOEFL. Masih sama acuan dari buku ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang skill 4 ini, lebih baik kita kenali dulu tentang karakteristik dari study detail question. Pertama, jawaban sudah tersurat atau sudah ada dalam teks. Kedua, hanya menanyakan satu informasi, bukan kesimpulan dari isi teks. Ketiga, pernyataan diberikan secara berurutan. Keempat, jawaban yang benar seringkali berupa restatement atau pernyataan ulang. Nah, itu tadi keempat karakteristik dari study detail question. Nah, sekarang penjelasan dari skill 4. Okay, skill 3. Answer study detail question correctly. Pernyataan detail yang dinyatakan menanyakan tentang satu bagian informasi dalam bagian tersebut daripada bagian secara keseluruhan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini biasanya diberikan secara berurutan di dalam bagian tersebut. Dan jawaban yang benar seringkali merupakan pertanyaan ulang dari apa yang diberikan dalam bagian tersebut. Nah, ini berarti bahwa jawaban yang benar seringkali mengungkapkan ide yang sama seperti yang tertulis di bagian itu, tetapi kata-kata yang tidak sama persis. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengenali pertanyaan dari skill 4 ini? Yang pertama itu according to the passage. Yang kedua, it is stated in the passage. Yang ketiga, the passage indicates that. Yang keempat, the author mentioned that. Dan yang terakhir, which of the following is true. Selanjutnya, di mana sih kita dapat menemukan jawaban? The answer to this question are found in order in the passage. Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana sih cara menjawab pertanyaan tersebut? Ada beberapa pilihan nih. Yang pertama, pilih kata kunci dalam pertanyaan. Kedua, bacalah bagian yang sesuai dari kata kunci atau ide tersebut. Ketiga, bacalah kalimat yang mengandung kata kunci atau ide dengan seksama. Yang keempat, singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban yang terbaik dari pilihan yang tersisa. Nah, di sini ada passage 1 yaitu question 1 sampai 3. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama yaitu according to the passage, what happens during an ice age? Kata kunci dari pertanyaan tersebut adalah what happens during an ice age. Nah, langsung aja kita cari ke dalam teks kata kunci tersebut ya, di mana di kalimat pertama itu ada ice age, those periods when ice covered extensive areas of Earth. Kata kunci di sini adalah extensive, yang berarti banyak, yang sama dengan large portion, yang artinya jawaban C itu benar. Nah, soal yang kedua, kata kunci di pertanyaan tersebut adalah how many different method of recognizing past ice age. Nah, langsung saja kita cari di dalam teks kalimat 2 dan 3. Ada kata recognize yang menunjukkan ada dua cara. Jadi, jawaban B itu benar. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, kata kunci di pertanyaan tersebut adalah rock strata. Lalu langsung saja kita cari di kalimat. Ada di kalimat kedua bagian show evidence of foreign material deposit by moving wall of ice. Kata foreign material deposit by moving wall of ice sama dengan substances from other areas. Jadi jawaban D itu benar. Selanjutnya passage 2.
question 4 sampai 6. Nah, soal nomor 4. Kata kunci di pertanyaan ini adalah the ventricles. Lihat langsung di kalimat ketiga, bagian push it into the arteries. Sama dengan forge bolt into the arteries. Jadi jawaban nomor 4 adalah D. Selanjutnya, soal nomor 5. Kata kunci di pertanyaan ini adalah push it into the arteries from the ventricles. Ada di kalimat ketiga, ada kata with each contraction of the heart sama dengan as the heart beats. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Oke, lanjut nomor 6. According to the passage, which part of the heart get blood from the body tissues and passes it on to the lung? Jadi nomor 6 itu bagian mana dari jantung yang mendapatkan darah dari jaringan tubuh dan menyebarkannya ke paru-paru? Jawabannya itu adalah A. The artery. Selanjutnya, passage 3. Question 7 sampai 9. Nah, ini langsung aja ya ke nomor 7 atau soal nomor 7. Oke, langsung saja. Pada soal nomor 7 ini, kata kuncinya adalah the golden age of railroad. Nah, di kalimat pertama ada kata flourish yang berarti tumbuh dengan subur, dan kata monopoli sama dengan controlled. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Nah, pada soal nomor 8 ini ada kata kunci yaitu a result of uniformity of track gauge. Ada di kalimat kedua paragraf 1 bagian one of the significant development during the period was. Kata development sama dengan improved economy in the transportation system. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Selanjutnya, soal nomor 9. Nah, pada soal nomor 9 ini ada kata kunci standard time. Langsung lihat di teks kata kunci ini. Ada di kalimat pertama, paragraf ketiga, yaitu di tahun 1883. Bila dilihat penjelasan di paragraf kedua, ada penjelasan kalau the standardization of track were completed terjadi di tahun 1886. Berarti standard time terjadi sebelumnya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.